kita telah menyusuri awal perjalanan ini. Dari mengenali suara dalam kepala, menyadari bahwa kita bukan pikiran atau emosi, hingga memahami bahwa di dalam diri kita ada energi yang tak terbatas, yang hanya mengalir ketika hati kita terbuka. Pada bagian 1 dan 2, kita belajar untuk membangunkan kesadaran dan mengalami energi jiwa yang selama ini tersembunyi di balik luka dan ketakutan. Tapi sekarang, pertanyaannya berubah. Setelah menyadari semua itu, apa yang akan kamu lakukan dengan semua beban yang selama ini kamu bawa? Inilah saatnya kita memasuki bagian ketiga, freeing yourself atau membebaskan diri. Di bagian ini, kita tidak hanya melihat, kita mulai bertindak, kita mulai melepaskan, bukan secara teori, tapi sebagai praktik hidup sehari-hari. Disinilah kita akan dihadapkan dengan pilihan nyata, antara terus memelihara rasa sakit, atau akhirnya, dengan penuh kesadaran, melepaskannya. Kamu akan belajar bagaimana melepas luka lama, mengapa bertahan pada rasa sakit justru menyakitimu lebih dalam, dan apa yang terjadi saat kamu akhirnya memilih untuk bebas, karena kebebasan sejati bukanlah hadiah, tapi hasil dari keberanianmu untuk melepaskan. Mari kita mulai bab 8, Let Go, Now or Fall. Lepaskan sekarang, atau kamu akan jatuh semakin dalam. Kalau kamu tidak segera melepaskan hal yang menyakitimu, kamu akan tenggelam di dalamnya. Pilihan ada di tanganmu. Lepaskan sekarang, atau jatuh lebih dalam. Pernahkah kamu mengalami momen seperti ini? Kamu sedang menjalani hari yang biasa saja. Lalu tiba-tiba satu kalimat dari seseorang atau kenangan yang muncul begitu saja langsung menghancurkan ketenanganmu. Kamu merasa marah, kecewa, sakit hati, atau takut, dan kamu tidak bisa keluar dari perasaan itu. Seolah-olah kamu sedang jatuh ke dalam lubang yang makin dalam. Michael Singer menyebut ini sebagai titik pilihan. Pada saat itu, kamu hanya punya 2 pilihan. Lepaskan sekarang, atau jatuh. Setiap emosi negatif, setiap trauma lama, setiap kecemasan masa depan, itu semua hanya bisa menyakiti kita jika kita menggenggamnya. Dan bab ini mengajarkan, semakin cepat kamu melepaskan, semakin cepat kamu bebas. Tapi kalau kamu menahannya, mengulang-ulangnya, atau membangun narasi di atasnya, kamu bukan hanya jatuh sekali, kamu akan terus jatuh berulang kali semakin dalam. Bayangkan kamu sedang mendaki tebing, tiba-tiba kamu memegang batu yang longgar. Pegangan itu terasa aman, karena sudah biasa kamu pegang. Tapi sekarang batu itu tidak bisa menopangmu lagi. Kamu bisa tetap menggenggam dan berharap semuanya baik-baik saja. Tapi akhirnya kamu akan jatuh, atau kamu bisa melepaskan dan mencari pijakan yang lebih kuat. Begitu pula dengan luka lama, ego, rasa marah, dan pikiran negatif. Kita sering terlalu lama bergantung pada batu longgar, itu karena sudah nyaman. Padahal, satu-satunya jalan keluar adalah melepaskan sekarang. Coba ingat satu kejadian yang terus kamu ulang dalam kepalamu. Mungkin itu perkataan menyakitkan, atau rasa bersalah, atau hubungan yang gagal. Sudah berapa lama kamu menggenggamnya? Mungkin kamu berpikir, aku tidak bisa melepasnya. Ini terlalu menyakitkan. Tapi sebenarnya, yang membuatnya terus menyakitkan adalah karena kamu tidak pernah benar-benar melepasnya. Luka yang dipegang erat tidak akan pernah sembuh. Mulai hari ini, perhatikan saat kamu mulai terpicu. Mungkin seseorang membatalkan janji, atau kamu melihat sesuatu di media sosial yang membuatmu cemburu. Jangan langsung melompat ke reaksi. Berhentilah. Rasakan dadamu. Tarik napas panjang, lalu ucapkan dalam hati, aku memilih untuk melepaskan. Aku tidak akan jatuh ke lubang ini lagi. Ulangi sampai gelombang emosinya reda, kamu akan terkejut. Seberapa sering kamu bisa tetap tenang, hanya karena kamu memilih untuk tidak terlibat. Kita tidak perlu menunggu dunia menjadi ideal untuk merasa damai. Kita hanya perlu belajar melepaskan. Satu momen demi satu momen. Kebebasan bukan datang ketika semuanya sempurna. Kebebasan datang
ketika kamu berhenti menggenggam apapun yang membuatmu jatuh. Kita sering hidup dengan luka lama, seperti duri yang tertancap di dalam. Alih-alih mencabutnya, kita justru mengatur seluruh hidup kita agar duri itu tak tersentuh. Tapi, sampai kapan? Bayangkan kamu tertusuk duri kecil di dada. Awalnya kamu pikir, kecil kok, nanti juga hilang sendiri. Tapi duri itu tetap ada. Dan setiap kali kamu bergerak, berbicara, atau berdekatan dengan seseorang, rasa sakitnya muncul lagi. Akhirnya, kamu mulai mencari solusi. Kamu mengubah posisi tidur agar duri tidak tersentuh. Kamu pakai baju longgar, kamu hindari pelukan, kamu tidak naik motor, tidak olahraga, tidak dekat dengan siapapun yang bisa menyenggolnya. Kamu mulai mengatur seluruh hidupmu hanya agar duri itu tidak tersentuh. Padahal, solusi sebenarnya sederhana. Cabut durinya. Michael Singer menyebut inner thorn sebagai luka emosional atau trauma batin yang belum sembuh, tapi kita biarkan terus ada. Alih-alih menyembuhkan, kita membangun perlindungan, kita menghindari percakapan tertentu, kita menjauh dari orang yang mengingatkan pada masa lalu, kita menutup diri dari cinta karena takut dikhianati, dan lama-kelamaan, hidup kita jadi penuh aturan dan batasan tak terlihat. Semua demi satu hal, jangan sampai durinya tersentuh. Bayangkan kamu punya luka di tangan, alih-alih mengobatinya, kamu pakai sarung tangan tebal kemanapun, kamu menolak bersalaman, tidak mau angkat beban, tidak mau menyentuh orang lain, sampai akhirnya, kamu lupa bahwa sebenarnya kamu bisa sembuh kalau kamu berani membuka perban itu. Begitu juga dengan luka batin. Kalau kita tidak mencabut durinya, hidup kita akan dibatasi oleh ketakutan. Apa duri batin yang masih kamu simpan sampai sekarang? Apakah kamu pernah diremehkan? Dan sekarang, selalu ingin membuktikan diri? Apakah kamu pernah disakiti dalam hubungan? Dan sekarang selalu mencurigai pasanganmu? Apakah kamu pernah gagal besar, lalu tidak pernah berani mencoba lagi? Duri batin tidak hilang dengan menghindar. Ia hanya hilang saat kamu hadir sepenuhnya dan membiarkannya keluar. Iya, rasanya mungkin sakit, tapi jauh lebih sakit jika kamu harus membangun tembok seumur hidup hanya agar tidak merasakannya lagi. Hari ini, perhatikan ketika kamu merasa tersinggung, marah, atau ingin menghindar. Itu tanda bahwa durimu sedang tersentuh. Alih-alih kabur, duduklah tenang, rasakan sensasinya, tarik napas panjang, biarkan rasa itu muncul, bukan untuk kamu telan, tapi untuk kamu lepaskan. Bayangkan kamu membuka dada dan berkata, "Aku siap mencabut duri ini. Aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya." Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya. Kesediaan untuk menyembuhkan sudah cukup untuk memulai. Kita tidak dilahirkan untuk hidup dalam ketakutan dan pertahanan terus-menerus. Kita dilahirkan untuk terbuka, hadir, dan hidup sepenuhnya. Lepaskan rasa takut akan rasa sakit, dan kamu akan menemukan kebebasan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kita sering ingin merasa aman dengan mengendalikan segalanya, tapi justru rasa aman sejati datang ketika kita berhenti mengontrol dan membiarkan jiwa kita bebas. Kita semua ingin kebebasan, bebas dari rasa takut, bebas dari luka, bebas untuk menjadi diri sendiri. Tapi ironisnya, dalam upaya mencari kebebasan itu, kita justru membuat penjara batin yang halus namun kuat. Kita mulai mengontrol, mengatur setiap hal kecil, menghindari semua yang menyakitkan, membangun sistem, rencana, dan harapan agar hidup ini terasa aman. Tapi apa jadinya jika semua itu sebenarnya adalah cara halus mencuri kebebasan dari jiwa kita sendiri? Michael Singer mengajak kita melihat kita tidak sadar sedang mempersempit ruang gerak jiwa kita karena terlalu sibuk mengatur, menghindar, dan melindungi diri dari ketidaknyamanan. Kalau aku menghindari dia, aku tidak akan sakit hati lagi. Kalau aku tidak terlalu berharap, aku tidak akan kecewa. Kalau semua berjalan sesuai rencana,
aku akan merasa tenang. Kita mencuri rasa aman dari situasi eksternal. Padahal, rasa aman sejati berasal dari dalam, dari jiwa yang terbuka dan tidak takut merasakan apapun. Bayangkan seekor burung liar yang hidup bebas. Ia terbang kemana saja, mengikuti angin dan matahari. Lalu seseorang berkata, kalau burung ini aku masukkan ke sangkar, dia akan aman dari badai. Dan benar, si burung aman. Tapi dia kehilangan jiwanya. Hidupnya terasa mati. Meski tubuhnya baik-baik saja, kita adalah burung itu. Dan sangkarnya adalah sistem perlindungan batin yang kita bangun dengan sangat rapi. Semakin kita takut merasa tidak nyaman, semakin sempit hidup kita. Pernahkah kamu berkata dalam hati, aku gak mau merasa ini lagi. Aku harus pastikan semuanya terkendali. Aku takut kalau sesuatu di luar rencana terjadi. Setiap kalimat seperti itu adalah tembok untuk membangun penjara batin. Dan semakin kuat kamu membangun tembok itu, semakin besar pula rasa cemas yang muncul saat dunia tidak sesuai harapan. Jiwa bukan ingin dikendalikan, jiwa ingin mengalir. Hari ini, cobalah untuk melepaskan satu bentuk kontrol kecil. Mungkin itu ekspektasimu terhadap seseorang. Mungkin itu kebutuhan untuk selalu tahu hasil dari sesuatu. Mungkin itu keinginan agar semuanya terasa pasti. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan momen ini terjadi apa adanya. Rasakan bahwa kamu tetap aman. Bahkan jika kamu tidak mengatur segalanya. Semakin kamu belajar untuk berada dalam ketidakpastian, semakin kamu membebaskan jiwa yang selama ini kamu batasi sendiri. Kebebasan sejati bukan datang dari dunia yang sempurna, melainkan dari diri yang tidak lagi terikat pada rasa takut akan ketidaksempurnaan. Ketika kamu berhenti mencuri rasa aman dari luar, kamu akan menemukan sumber kebebasan sejati yang selalu ada di dalam dirimu. Setiap pertumbuhan membutuhkan rasa sakit, tapi bukankah rasa sakit itu adalah harga kecil untuk kebebasan yang lebih besar? Kita semua ingin sembuh, ingin bebas dari trauma, ingin merasa damai, tenang, bahagia. Tapi saat rasa sakit datang, kita langsung ingin kabur. Kita menolak, menyibukkan diri, mencari pengalihan. Kita berkata, aku ingin sembuh, tapi jangan buat aku merasa sakit. Di bab ini, Michael Singer dengan lembut berkata, kalau kamu ingin kebebasan sejati, kamu harus rela membayar harganya. Dan harganya adalah rasa sakit. Setiap luka emosional yang belum sembuh menyimpan energi tak selesai di dalam dirimu. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar menyembuhkannya adalah dengan merasakannya sepenuhnya, bukan menghindarinya. Rasa sakit bukan musuh. Rasa sakit adalah pintu keluar dari penjara batin. Masalahnya, kita tidak diajarkan untuk merasakan. Kita diajarkan untuk melawan, menyibukkan diri, atau menekannya. Padahal rasa sakit adalah energi yang ingin dilepaskan. Dan ketika kamu membuka ruang untuk rasa itu hadir dan berlalu, kamu membuka pintu untuk kebebasan. Bayangkan kamu sedang membersihkan luka bernanah. Awalnya terasa perih, mungkin kamu menjerit, menangis. Tapi kamu tahu, rasa sakit itu adalah bagian dari penyembuhan. Luka yang tidak dibersihkan akan membusuk di dalam. Begitu juga dengan luka batin. Setiap rasa perih yang kamu rasakan saat healing, bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu akhirnya berani menyentuh sesuatu yang sudah lama kamu abaikan. Berapa banyak luka lama yang kamu simpan, karena kamu tidak ingin merasakannya. Luka karena ditolak, luka karena tidak dihargai, luka karena dikhianati, dan karena kamu tidak ingin merasakannya. Kamu mengatur ulang seluruh hidupmu, menjauh, membatasi, dan membentengi. Tapi sekarang tanya dirimu dengan jujur, mau sampai kapan aku hidup dalam ketakutan pada rasa sakit? Kamu tidak perlu mengalahkannya, kamu hanya perlu membiarkan ia lewat. Saat rasa sakit muncul, berhentilah menghindar, tarik napas panjang, temani dirimu seperti kamu menemani sahabatmu yang sedang terluka. Jangan suruh dia diam, jangan usir rasa itu. Cukup katakan, aku bersamamu sekarang,
aku tidak akan kabur lagi. Dan saat kamu bisa menahan kehadiranmu sendiri dalam rasa itu, kamu sedang membebaskan jiwamu dari cengkeraman luka lama. Rasa sakit yang kamu rasakan bukan pertanda kamu hancur, tapi pertanda kamu sedang terbuka. Dan kebebasan sejati hanya bisa ditemukan oleh hati yang berani merasakan semuanya, lalu melepaskannya. Kamu akan tahu bahwa kamu bebas ketika kamu tidak lagi takut merasakan apapun,